Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di majelis ini untuk bertawasau bil haq, tawasau bis sabar, dan tawasau bil marhamah melalui kajian tafsir surat Al-Maidah. Kita berharap semoga apa yang kita laksanakan ini mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan lanjutkan tafsir ayat 72 sampai 75 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh sudah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Dan berkatalah Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, wahai Bani Israel, sembahlah oleh kalian akan Allah, Rabbku dan Rabb kalian semua. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan tiada penolong bagi orang-orang yang zalim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh sudah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah oknum yang ketiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada ilah kecuali ilah yang satu. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sungguh orang-orang yang kafir di antara mereka pasti akan tersentuh siksa yang pedih. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Tidaklah Al-Masih bin Maryam kecuali hanya seorang rasul yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul juga, dan ibundanya adalah orang yang jujur. Kana yakulani ta'am. Keduanya biasa mengkonsumsi makanan. Ya. Kalau Tuhan nggak perlu mengkonsumsi makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan bagi mereka ayat-ayat itu, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka bisa berpaling. Kita sudah sampai di sini. Qala Allah Ta'ala man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyekutukan Allah,
sungguh Allah akan haramkan baginya surga. Hadis yang berkaitan dengan ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Walihada qala ta'ala ikhbaran 'anil Masihi annahu qala li bani Israil innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitakan tentang Al-Masih Nabi Isa bin Maryam, bahwasanya barang siapa yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel bahwasanya siapa di antara mereka yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah akan haramkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa ma lahu 'indallahi nasirun wa la mu'inun wa la munqidun mimma huwa fihi. Ya. Dia tidak akan memiliki seorang penolong pun, seorang pembantu pun, seorang penyelamat pun dari kekacauan yang dia lakukan sendiri. Jadi Allah tidak akan menolong orang-orang yang berbuat zalim. Zalim artinya memposisikan sesuatu bukan pada tempatnya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Ya. Lawan dari zalim adalah adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya yang disembah itu cuma Allah. Adil itu namanya. Ya. Yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, itulah yang kita sembah, itu adil namanya. Ya. Sedangkan yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, berharap kepada selain Allah, padahal Allah lah yang memberi semuanya kepada dia, tapi yang disembah orang lain atau makhluk Allah yang lain, itu zalim namanya. Makanya di dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Wa qauluhu, dan firmannya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jadi di penggalan ini ada dua kali. Laqad kafara. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan yang satunya lagi, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jadi yang menyatakan mereka kafir itu Allah, bukan kita. Allah Subhanahu wa taala yang sudah memutuskan hukum ke atas mereka, ya, orang-orang yang meyakini Nabi Isa itu sebagai ilah, ya, adalah orang-orang kafir. Sampai dua kali di sini kan, ya, sungguh sudah kafir orang-orang yang mengatakan, yang berpendapat bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Ya, Nabi Isa itu adalah Tuhan, itu kafir. Yang menyatakan itu Allah. Kemudian kafirlah orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah oknum yang ketiga, laqad kafara. Ya, laqad kafara. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah oknum yang ketiga, tsalitsu tsalatsa. Qala Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya, alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ya, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, qala huwa qaulul yahud. Orang-orang Yahudi. Pendapat orang-orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah. Ya.
Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kemudian wa qaulun nasara al-masih ibnullah. Wa qala al-masihu ya wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Faja'alullaha thalitha thalatha. Di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan Allah sebagai oknum yang ketiga, ya, Trinitas. Wa hadza qaulun gharib fi tafsiril ayah annal murad bidzalika ta'ifatal yahud wan nasara. Tapi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, ini adalah pendapat yang aneh, qaulun gharib. Ya, aneh, gharib itu artinya hanya bukan pendapat yang populer. Ya, hadis gharib artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, tiga orang, atau satu orang malah. Ya, itu dalam konteks ilmu hadis. Ya, hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Ya, tapi hadis gharib bukan berarti dia lemah, bukan. Ya, lemah kuatnya hadis berkaitan dengan orang-orang yang karakter orang-orang yang membawa hadis itu, ya, bukan karena jumlahnya. Ya, memang ya kalau sebuah hadis diriwayatkan oleh banyak periwayat, ya, banyak itu berapa? 10 ke atas. Ya, ada sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah 10 orang lebih, masing-masing mengajarkannya kepada 10 orang lagi. Kemudian dari tabi'in mengajarkan kepada 10 orang masing-masing. Jadi downline-nya itu bercabang-cabang. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir pasti sahih. Lawan dari mutawatir adalah ahad. Belum tentu hadis ahad itu dhaif. Mutawatir, hadis mutawatir pasti sahih. Tapi kalau hadis ahad belum tentu dhaif. Ya. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat itu hadis sahih. Tapi kualifikasinya hadis ahad. Ya, karena yang mendengarkannya dari Rasulullah hanya Umar bin Khattab. Hanya satu orang. Kemudian Umar mengajarkannya kepada satu orang, Alqamah, ya, rahimahullah, tabi'in. Nah, setelah itu baru tersebar beritanya hadis itu. Nah, itu hadis ahad, bahkan gharib, ya, tapi sahih. Kenapa sahih? Karena orang-orang yang membawa hadis itu semuanya adalah orang-orang yang terpercaya. Hampir tidak ada cacat sama sekali dari sisi karakternya, juga dari sisi ilmunya. Nah, kalau di sini maksud gharib di sini adalah tidak populer. Pendapat ini tidak populer, bahwa yang dimaksud oleh ayat yang kita sedang bahas di surat Al-Maidah ini hubungannya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Imam Ibnu Katsir. Wasahih annaha unzilat fin nasara khassah. Yang benar ayat ini diturunkan dalam konteks orang-orang Nasrani secara khusus. Karena setelah ini atau sebelumnya, ya, sudah disinggung tentang Nabi Isa, kan? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya, jadi konteksnya Nasrani di sini secara khusus. Qalahu Mujahid wa ghairu wahidin. Tsumma ikhtalafu fi dzalika faqila al-murad bidzalika kufarum fi qaulihim bil aqadim ats-tsalatsah. Ya, tapi tentang tiga oknum ini, ya, oknum bahasa Arabnya ya, di sini aqonim gitu. Jamannya aqonim, ya, uknumun atau uknumun, uknumani, aqonim. Jadi oknum, ya.
Jadi tiga oknum ini adalah oknumul ab, oknumul liban, dan oknumul kalimah al-mumbathiqah minal ab ilal iban. Jadi trinitas itu yang pertama oknum ayah al-ab, kemudian yang kedua oknum iban anak, yang ketiga oknum kalimat yang terlontar dari ab ke iban. Itu tiga oknum. Ya. Ini artinya yang meyakini trinitas itu berbeda pendapat. Oknum dari yang trinitas yang tiga ini siapa-siapa saja. Pendapat yang pertama, ab, iban, dan kalimat. Ta'ala Allahu an qaulihim uluwan katsira. Ya, tentunya maha suci Allah dari pandangan mereka itu. Qala Ibnu Jarir wa ghairuhu wa ta'if ats-tsalatsah minal milkiyah atau malikiyah wal yaqubiyah wan nisturiyah taqulu bihadhil aqanim. Ya, jadi ada sekte Nasrani dari Mulkiyah atau Malikiyah, Yakubiyah, dan Nestoriyah berpendapat seperti itu. Ada oknum bapak, oknum anak, dan ada oknum kalimat. Wahum mukhtalifuna fiha ikhtilafan mutabayinan laysa hadza mawdi'u bastihi. Ya, dan mereka kembali berselisih pendapat. Yang tiga ini berselisih pendapat tentang tiga oknum yang sudah mereka definitifkan. Ya, tapi bukan di sini tempat untuk membahasnya, kata Imam Ibnu Katsir. Wa kullu firqatin minhum tukaffirul ukhra. Ya, setiap kelompok dari yang tiga ini, Malikiyah, Yakubiyah, Nestoriyah, mengkafirkan kelompok yang lain. Wal haq annas salasata kafiratun. Yang benar ketiga-tiganya kafir. Ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Tiga-tiganya kafir. Ya. Masing-masing dari yang meyakini trinitas itu mengkafirkan kelompok yang lainnya. Padahal semuanya kafir. Dalam pandangan Islam, dalam pandangan Al-Quran. Jadi trinitas itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah SAW diutus. Ya. Lebih kurang 300 lah. Kalau Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit 6 abad atau 570-an tahun sebelum Rasulullah dilahirkan. Ya. Jadi trinitas itu terjadi disepakati oleh orang-orang Nasrani ya, ketika muncul tokoh namanya Paulus. Paulus inilah yang mengajak ya, pembesar-pembesar Nasrani untuk menyepakati bagaimana Tuhan kita ini. Kita sepakati 3 ya. Setuju? Setuju. Ya. Dalam satu konsili ya, apa namanya ya. Jadi mereka berkumpul tokoh-tokohnya untuk menyepakati tentang ketuhanan. Nah, jadi itu sudah terjadi, kejadiannya 300 tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Ya. Jadi ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul, Trinitas itu sudah ada 3 abad sebelumnya. Dan dalam konteks itulah di awal surat Al-Maidah ini disebutkan tentang hukum makanan dan pernikahan dengan ahlul kitab. Gitu. Ya. Apa ayatnya? Wa ta'amul ladzina
utul kitaba halul lakum wa ta'amuhum wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka, Yahudi dan Nasrani. Ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, begitu juga dengan wanita-wanita dari ahlul kitab, halal untuk kalian nikahi. Gitu. Kalau sebaliknya tidak. Ya. Kalau orang-orang laki-laki ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tidak boleh menikahi wanita-wanita muslimah. Tapi kalau laki-laki muslim boleh menikahi wanita-wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya. Tapi kan mereka musyrik. Ya. Apa ayatnya di surat Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah 221. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita menikahi orang-orang musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Janganlah kalian nikahi orang-orang perempuan-perempuan musyrik walaupun itu sangat kalian kagumi. Sungguh seorang budak hamba sahaya yang beriman lebih utama, lebih baik bagi kalian daripada wanita musyrik. Gitu. Jadi, tidakkah orang Nasrani misalnya, itu kesyirikannya lebih parah mungkin, karena mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Ya, itu satu sekte ya di dalam Nasrani menganggap Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Tidakkah itu musyrik? Iya, memang musyrik. Tapi Al-Quran membedakan antara musyrik dengan ahlul kitab. Himpunan mereka adalah himpunan kafir, ya. Jadi manusia terbagi dua. Ya. Ada muslim, ada kafir. Kafir terbagi dua. Musyrik dan ahlul kitab. Ahlul kitab terbagi dua, Yahudi dan Nasrani. Nah, gitu. Jadi mereka kafir iya, tapi ahlul kitab punya hukum tersendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hukum tentang ahlul kitab. Kekhususannya apa? Sembelihan mereka boleh kita konsumsi. Wanita-wanita mereka boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Itu kekhususannya ya, dalam surat Al-Maidah ayat 5. Gitu. Jadi itu sudah ada penjelasannya. Ya, itu yang kita ikuti. Ya, jadi ada kekhususan. Ya. Kenapa? Karena kalau ada yang meyakini kesyirikan orang-orang Nasrani karena mereka meyakini Trinitas, berarti ya tidak boleh kita mengkonsumsi sembelihan mereka. Jawabannya, Trinitas itu sudah ada 3 abad sebelum Rasulullah diutus. Dan dalam konteks itulah Allah menghalalkan sembelihan ahlul kitab. Dalam kondisi mereka bertrinitas itulah Allah mengatur hukum bahwa sembelihan orang-orang Yahudi, sembelihan orang-orang Nasrani boleh kita konsumsi. Gitu. Ya. Jadi sejarahnya itu jauh. Ya, inilah salah satu cabang ilmu yang dikuasai oleh para ulama kita. Ya, mereka mengerti tentang asbabul nuzul. Ya, jadi ilmu tentang asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat itu apa? Itu penting untuk dikuasai oleh seorang ulama ahli fikih misalnya. Ya.
supaya bisa dijabarkan. Ya, dari sisi sejarahnya itu diturunkannya kapan? Ya, keyakinan Trinitas itu kejadiannya kapan? Ya, sedangkan ayat di surat Al-Maidah itu diturunkannya kapan? Itu jelas ininya sejarahnya. Ya, sehingga untuk menyimpulkan hukum itu lebih fair dia, lebih adil jadinya. Ya, jadi tidak pukul rata. Ya. Hukum yang terkandung dalam ayat-ayat yang diturunkan belakangan itu menghabisi semuanya. Ya, ayat-ayat yang diturunkan sebelumnya enggak semuanya yang dihabisi. Memang ada yang dimansuhkan, tetapi tidak semuanya. Nah, ayat-ayat yang mansuh itu populer di kalangan ulama. Ya. Mereka nggak sembarangan untuk mengatakan, wah ayat ini nggak berlaku lagi. Nah, itu nggak sembarangan. Ya, itu ada dasar-dasar yang kuat. Wa qala Suddi wa ghairuhu nazalat fi ja'lihim al-masiha wa ummahu ilahaini ma'allah faja'alullaha thalitha thalatha bihadzal i'tibar. Nah, ini kelompok lain lagi. Ya, kata Imam As-Suddi rahimahullah, ayat ini diturunkan ya dalam konteks sikap mereka yang menjadikan Al-Masih dan ibundanya sebagai ilah, sesuatu yang disembah bersama Allah. Berarti yang ketiga itu adalah ibunya. Ada Allah, ada Al-Masih, ada Allah, ada ibunya. Jadi inilah ya tiga oknum ya, atau Trinitas itu ini. Ya, jadi yang dimaksud dengan Trinitas itu di antara sekte-sekte Nasrani itu beda-beda. Ya, tergantung dia sektenya apa dulu. Ya. Yang tidak meyakini Trinitas pun ada, ya, seperti Ortodoks. Ya, Kristen Ortodoks itu tidak mengakui Trinitas, tahu saya. Ya. Dan mereka pun punya hari-hari suci itu tidak sama dengan yang lainnya. Mereka tidak meyakini 25 Desember itu. Gitu. Ya, yang Kristen Ortodoks tidak meyakini Natal yang 25 Desember. Ya, dan ya hari suci lainnya lah, ya. Itu berbeda ya, Ortodoks dengan yang lainnya. Satu lagi, tentunya di antara sekte-sekte Nasrani itu, ya, mereka punya cara ibadah masing-masing, punya keyakinan atau akidah masing-masing. Konsekuensinya, tempat ibadahnya masing-masing. Ya, jadi beda gereja Katolik, gereja Protestan itu beda. Ya, gereja Anglikan, apalagi gereja Bethel, itu beda-beda itu. Mereka punya jamaah masing-masing. Ya, jadi kebayangkan kalau bebas mendirikan rumah ibadah untuk mereka, ya sudah habis semua ruko jadi tempat ibadah jadinya. Kenapa? Karena sekte mereka itu bisa ratusan. Ya, belum lagi ada yang menurut keyakinan, menurut tudingan orang-orang Nasrani pada umumnya, sekte Saksi Yehova itu adalah aliran sesat katanya. Itu kan banyak kan, di tetangga-tetangga saya ada beberapa rumah itu yang suka datang dari rumah ke rumah, ya, gitu. Yang biasa di perempatan jalan bagikan buku-buku gitu. Nah, itu Saksi Yehova namanya. Ya, itu sekte lain lagi. Jadi kalau dibenarkan mereka mendirikan tempat ibadah sesukanya, ya akan penuh ya lingkungan kita dengan rumah ibadah mereka. Ya. Di beberapa rumah dari rumah saya itu ada gereja Bethel. Ya, jadi rumah mereka beli sudah sejak lama. Ternyata jamaahnya itu dari mana-mana. Orang asli di situ nggak ada. Ya. Semuanya dari luar, ibadahnya di situ. Gitu. Dari Bekasi, dari Kerawang. Ya, jadi
difasilitasi untuk ibadah di situ. Ya, pada akhirnya karena seperti itu capek, ya. Ya. Pemuka agamanya itu sudah tua, penggantinya itu tidak ada yang kerasan di situ, akhirnya sekarang udah tutup, nggak ada lagi jamaahnya. Jadi seperti itu karakter mereka. Ya. Kalau diizinkan untuk mendirikan tempat ibadah bagi mereka, reformasi dan apa yang diatur oleh pemerintah itu sudah benar, izin dari ya masyarakat yang ada di dekat tempat ibadah yang mereka ingin dirikan, izin dulu, tanda tangan dulu, ya walaupun itu bisa saja disiasati kan, ya bisa saja baksos, ya tapi yang dapat tanda tangan semua gitu kan, setelah tanda tangan semua ganti judul, ya judulnya tadinya baksos, ganti judul bahwa masyarakat sudah menyetujui, apa buktinya, ini ada tanda tangan mereka, gitu. Itu ya sebagaimana yang terjadi di Bogor gitu. Jadi kita harus mengerti duduk permasalahannya, ya, jangan malah bela-belain mereka, ya yang sudah diatur oleh pemerintah itu udah benar gitu, ya, karena kalau tidak udah nggak nyaman kita, ya kalau mereka bebas untuk mendirikan tempat ibadah itu nggak bebas, ya di Perum itu kan itu udah rame itu rumah biasa tadinya cuma 5 orang, ya, tambah 10 orang, tambah lagi, akhirnya jadi tempat ibadah, ya masyarakat setempat mau melarangnya udah susah, ya udah terlanjur banyak jamaahnya, ya waktu sedikit ya nggak masalah lah, toleransi istilahnya, ya semakin lama semakin banyak ya, sekarang jadi gereja, ya. Kita lanjutkan. Qala Suddi wa hiya ka qouli ta'ala fi akhir surah wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak. Ya ini akan kita dapatkan nanti di bagian akhir surat Al-Maidah, ya ayat 116. Ya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau yang telah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai ilah selain Allah? Nabi Isa menjawab, subhanak, ya maha suci engkau ya Allah. Ya, jadi ya ini tidak populer di zaman kita sekarang. Padahal inilah yang diceritakan oleh Al-Quran, ya tentang oknum yang 3. Bahwa orang-orang Nasrani pernah meyakini Nabi Isa, ibundanya, dan sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Jadi oknum yang ketiganya itu adalah Allah. Atau Allah oknum yang pertama, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga adalah ibundanya. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah 116. Wa hadzal qaulu huwal azhar wallahu alam. Pendapat inilah yang lebih jelas, ya tentang oknum-oknum yang 3 itu, ya. Karena disebutkan di surat yang sama ayat 116 surat Al-Maidah ini. Oh ternyata Nabi Muhammad itulah yang harus saya yakini. Oh ternyata Islam itu yang benar. Baru ngehnya sebelum mati. Ya, tentunya keimanan mereka tidak diterima oleh Allah. Keinsafan taubat mereka sebelum kematian itu tidak akan diterima. Ya, karena hukum taubat itu baru diterima oleh Allah kalau dilakukan saat sehat walafiat, maksudnya sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Ya. Ini masalahnya mereka baru beriman ketika nafasnya sudah sampai di tenggorokan. Baru paham, baru ngerti. Dan itu adalah bagian azab yang Allah timpakan kepada mereka. Ya. Yang akan diikuti dengan azab-azab berikutnya di alam barzakh, kemudian
azab yang sesungguhnya akan mereka dapatkan di neraka. Ya. Jadi setiap ahlul kitab akan merasakan itu, walaupun kita melihatnya ya biasa-biasa saja, nggak ada hal yang berbeda, ya. Sampai-sampai di antara mereka ucapannya apa kalau ada yang meninggal? RIP kan? RIP, ya. Rest in peace gitu. Ya, bagaimana bisa peace gitu. Ya. Detik pertama mereka meregang nyawa sudah berhadapan dengan azab. Ya, tapi kelihatannya kok tenang gitu, meninggalnya tenang. Ya, tenang siapa bilang tenang gitu. Ya. Yang kita yakini adalah apa yang Allah firmankan, ya, bahwa mereka akan menghadapi azab langsung setelah meninggal, langsung. Bahkan dalam proses mereka meninggal, mereka diazab dengan penyesalan yang tidak ada solusi, ya, bahwa mereka baru ngerti akan kebenaran Islam sebelum meninggal. Nggak bisa lagi kan udah. Nah, berarti kesadaran itu adalah bagian dari azab bagi mereka. Menyesal itu, kalau menyesal di dunia kita bisa memperbaiki diri kan. Nah, tapi kalau menyesal sebelum nyawa benar-benar terpisah dari tubuh, itu sudah tidak ada lagi penyesalan atau tidak ada lagi insaf, tidak dianggap lagi taubat. Ya. Itu yang akan dirasakan oleh setiap mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini hal yang gaib kan. Ya, kita tidak bisa mendeteksi dan mengukur, ya itu yang kita yakini. Ya, apalagi di dalam ayat ini laqad kafara, ya udah selesai kan. Ya, yang meyakini Trinitas kafir, yang meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan kafir. Titik. Apa dalilnya? Ini ayat surat Al-Maidah ayat 72 dan ayat 70 berapa? 5 ya. 74 atau 73 ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, itu ayat 72. 72 dan 73 ya, berturut-turut. Laqad kafara. Jadi kita tidak boleh meragukan kekafiran mereka. Gitu. Kita jangan sok humble gitu kepada mereka. Mereka kafir, titik. Ya. Apa yang Allah nyatakan itulah yang jadi keyakinan kita, bukan perasaan kita. Ya. Dasar dari untuk menyatakan seseorang itu kafir atau tidak pakai perasaan, tapi pakai dalil. Allah yang menyatakan mereka kafir, ya sudah mereka kafir. Di mana tempatnya? Ya orang kafir neraka tempatnya. Apa dalilnya? Di surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jelas kan? Ya, jadi kalau ada yang masih meragukan kekafiran orang-orang Nasrani, akidahnya gimana itu? Ya, ayatnya kan sudah populer kan ayat itu, ya, di juz 30 di surat Al-Bayyinah. Tsumma qala afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Padahal Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa hadza min karamihi ta'ala, ya, wa judihi wa lutfihi wa rahmatihi bi khalqihi ma'a hadza dzambil azim. Inilah bentuk kemuliaan Allah, kemaha pemurahan Allah, kelembutan Allah dan maha kasihnya Allah kepada makhluknya,
bersama dosa yang sangat besar ini, menyekutukan Allah dalam bentuk keyakinan bahwa Allah itu adalah Salisu Salasah. Ternyata Allah adalah oknum yang ketiga, Salisu Salasah. Kalau ada yang mau bertobat dari keyakinan itu, Allah akan tetap menerimanya. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Jadi Allah yang mengajarkan kepada orang-orang Nasrani, tidakkah mereka mau bertobat dan beristighfar kepada Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah menunggu taubat mereka. Dan di antara persyaratan taubat itu baru diterima selama nafas belum sampai ke tenggorokan. Itu akan diterima. Atau di akhir zaman nanti sebelum matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, nggak ada gunanya lagi taubat. Gitu. Sejak matahari terbit dari barat itu masih ada waktu beberapa tahun lagi. Jadi selama beberapa tahun itu matahari terbit dari barat. Jadi bukan langsung hancur, tidak. Manusia-manusia yang terburuk lahir di zaman itu. Di zaman sebelum matahari terbit atau saat matahari terbit dari barat. Wa qaulu ta'ala mal masihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Tidaklah Al-Masih bin Maryam itu kecuali hanya seorang rasul. Sebelumnya pun sudah banyak rasul-rasul yang diutus. Ailahu sawiyatu amthalihi min sairil mursalin al-mutaqaddimina alaihi. Dia sama dengan rasul-rasul yang seperti beliau, yang sudah mendahului beliau. Jumlah rasul ada 313 orang menurut hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dalam hadis Abu Dzar 313 dari 124.000 orang nabi. Jadi jumlah nabi ada 124.000. Dari 124.000 itu ada 313 yang kualifikasinya rasul. Jadi setiap rasul adalah nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Apa beda nabi dengan rasul? Kalau rasul membawa ajaran atau syariat baru. Kalau nabi melanjutkan syariat rasul yang ada di zamannya atau yang ada di sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi dan rasul-rasul hanya diutus untuk kalangan tertentu saja. Nabi Musa, Nabi Isa hanya diutus ke kalangan Bani Israel saja. Bukan untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau jumlahnya segitu ya bisa jadi, bukan bisa jadi, kita yakini seluruh bagian dari muka bumi ini ada rasulnya sebenarnya. Tetapi ajaran rasul mereka tidak kekal sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya pernah belajar perbandingan agama, belajar agama selain Nasrani, Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, agama Shinto, Konghucu gitu. Kalau dilihat dari sejarah agama-agama itu, kayaknya pemuka-pemuka agama atau tokoh-tokoh yang dituhankan oleh mereka itu adalah para nabi. Siddhartha Gautama itu adalah nabi, sebenarnya bukan Tuhan. Dan ada kesamaan antara ajaran masing-masing agama itu. Dan kesamaannya dengan ajaran Islam itu seperti Bai'atul Aqobah pertama. Isi Bai'at Aqobah pertama apa?
tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, gitu kan? Itu isi Bai'atul Aqobah ketika 12 orang jamaah haji dari Yasrib ya masuk Islam dan kemudian membaiat Rasulullah membaiat mereka dengan tidak menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, dalam ajaran-ajaran agama yang tadi pun itu ada itu. Ya, mereka tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh minum minuman keras. Ya. Jadi ada kesamaan ya dengan ajaran awal-awal Islam. Ya. Dan mereka kan hidup ya sebelum Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad SAW itu ada. Yang paling lengkap adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Isa. Ya, itu yang paling lengkap. Yang lain-lainnya yang mungkin cuma parsial gitu. Ya, tidak banyak. Ya, jadi jangan-jangan ya tokoh-tokoh yang disembah oleh suku-suku yang ada di dunia ini itu sebenarnya adalah sosok Nabi. Ya. Sebagaimana yang di Peru pun demikian, ya, yang mana mereka punya candi juga, punya candi atau punya piramid juga kan, ya, itu mereka dulunya punya Nabi. Wallahu a'lam. Ya. Wa anau abdun min ibadillahi wa rasul min rusulil kiram. Ya, Nabi Isa hanya hamba dan rasul ya, di antara rasul-rasul yang lainnya. Kama qala in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Az-Zukhruf ayat 59. Ya, tidaklah Isa itu kecuali hanya seorang hamba yang kami beri dia nikmat dan kami jadikan dia sebagai permisalan sebagai contoh bagi Bani Israel. Wa ummuhu siddiqah ay mu'minah bihi. Ya, bahwa ibunda Nabi Isa, Maryam, beriman kepada kenabian Nabi Isa. Musaddiqah lahu. Jadi ibu dari Nabi Isa itu sendiri ya meyakini, mengimani kenabian Nabi Isa, bukan ketuhanan. Wa hadza maqamatiha. Ini adalah makom Maryam yang paling tinggi. Maryam itu nabi atau bukan? Bukan. Ya, nabi laki-laki. Tidak ada nabi perempuan. Ya, tapi kalau wali bisa perempuan. Ya, Maryam adalah di antara wali-wali Allah. Ya. Asiyah istri Fir'aun adalah di antara wali-wali Allah. Fadalla ala annaha laisat binabiyah. Ini bukti bahwa Maryam bukan nabi. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibundanya adalah orang yang juga mengimani, mempercayai kerasulan putranya, yaitu Nabi Isa. Berarti Maryam bukan nabi, sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Hazm wa ghairuhu mimman dhaba ila nubuwati Sarah ummi Ishaq wa nubuwati ummi Musa wa nubuwati ummi Isa. Jadi Ibnu Hazm ya, ini ulama pemuka mazhab Zahiriyah ya, meyakini kenabian Sarah, istri Nabi Ishaq, ibunda Nabi Ishaq, kemudian ibunda Nabi Musa dan ibunda Nabi Isa, semua tiga wanita ini adalah nabi. Istidlalan minhum bi khitabil malaikah li Sarah wa Maryam. Dalilnya bahwa malaikat pernah berkomunikasi dengan Sarah dan Maryam. Sampai di sini dulu, masih ada satu paragraf lagi, semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.